Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Di bulan Agustus, masih dalam bulan kemerdekaan. Saudaraku, kita akan melanjutkan firman Tuhan Yesus tentang kemerdekaan yang sejati. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi dengan harapan agar kebenaran yang sejati itu dapat terwujud di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita periksa firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan Yesus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Tema firman tengah minggu kita pada malam hari ini adalah mengetahui kebenaran, sesuai dengan yang tertulis di dalam ayat 31 tadi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi saudara-saudaraku, syarat mutlak untuk dapat menikmati kemerdekaan yang sejati itu ialah mengetahui kebenaran. Hanya umat yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang akan dapat menikmati kemerdekaan yang sejati. Dalam ibadah tengah minggu yang lalu, kita telah membahas bahwa di zaman ini begitu banyak orang yang belum menikmati kemerdekaan yang sejati. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Tentu saja karena mereka belum mengetahui kebenaran. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudaraku, semoga di bulan kemerdekaan ini firman Tuhan Yesus dapat memberikan pengetahuan tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita sekalian. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa ajaran Yesus Kristus ini adalah ajaran yang begitu sederhana dan gamblang. Ajaran ini bukan hanya mengajarkan bagaimana caranya kita mendapatkan atau menikmati kemerdekaan yang sejati, tetapi juga di sini di dalam ayat-ayat itu dinyatakan mengapa begitu banyak orang yang belum menikmati kemerdekaan yang sejati. Contohnya ialah orang-orang Yahudi yang berkata-kata atau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ayat 31 katakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, kalau kita memeriksa ayat-ayat selanjutnya, di situ ada perbantahan yang hebat dari orang-orang Yahudi. Orang sekarang katakan ngeyel. Saudara-saudaraku, bahkan kalau kita baca sampai ayat yang terakhir, orang-orang Yahudi itu bukan saja menolak Yesus, melainkan mau mencelakakan Yesus juga. Tertulis di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-59. Yohanes 8 ayat yang ke-59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Maka hari ini, saudara-saudaraku, kita mau belajar supaya kita jangan seperti orang-orang Yahudi itu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita dapat menerima kemerdekaan yang sejati itu, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Disinilah pentingnya ajaran Injil sepenuh. Namun kita juga tidak melupakan kata kunci yang ada di dalamnya. Ketika Yesus berfirman dalam ayat 31 dan ketika ayat yang ke-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata kunci di sini ialah kata tetap. Kita sudah menguraikan kata tetap ini, namun di hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi, yaitu di dalam ajaran Injil sepenuh. Untuk kata tetap ini adalah ikat pinggang kebenaran.
Ajaran Injil sepenuh untuk kata tetap ini ialah ikat pinggang kebenaran. Dan ini adalah ajaran yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus. Dengan menyimak nubuatan ini, saudara-saudaraku, maka mata hati kita akan terbuka dan kita akan mengetahui bagaimana caranya agar kita dapat tetap dalam firman Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan yang sejati itu. Mari saudara-saudaraku kita baca ayatnya, tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin. Inilah nubuat Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus yang tidak berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Yesus itulah sumber kebenaran, karena dialah kebenaran itu. Rasul Yohanes menulis di dalam kitabnya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku, kalau kita tetap di dalam firman Tuhan Yesus, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itulah kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itulah lambang ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Setiap umat yang tetap dalam firman Tuhan Yesus akan mendapat kasih karunia, sama seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Selanjutnya umat itu akan menikmati kemerdekaan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ayat 6 berkata, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Artinya, saudara-saudaraku, akan ada kedamaian. Bagaikan serigala yang tinggal bersama domba, bagaikan macan tutul yang berbaring di samping kambing, akan ada kedamaian. Bagaikan anak singa yang makan rumput bersama dengan anak lembu. Dikatakan di sana seorang anak kecil akan menggiringnya. Demikian juga ayat 8 berkata, saudara-saudaraku, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Artinya, tidak akan ada mara bahaya dan kecelakaan seperti seorang anak kecil yang bermain-main dekat sarang ular tedung dan ular beludak. Selanjutnya, di dalam ayat 9, Tuhan berfirman, tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Inilah kehidupan di dalam firman Tuhan Yesus, yaitu kehidupan di bumi seperti di surga. Ada kemerdekaan yang sejati di mana tidak akan ada kejahatan yang akan mengganggu kita. Inilah kemerdekaan yang sejati yang datang dari kebenaran Injil. Ada kedamaian, jauh dari mara bahaya, kecelakaan, dan kejahatan. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa nubuatan Nabi Yesaya ini memberi petunjuk bagaimana kita harus bersikap supaya kita tetap di dalam firman Tuhan Yesus. Ayat 6 tadi mengatakan ada kedamaian bagaikan serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa
akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Di sana dikatakan akan, sesuatu yang akan terjadi, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, hanya anak kecil yang dapat menggiring atau dapat mewujudkan perdamaian seperti itu. Kita baca ayat yang terakhir. Matius 18 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan Yesus. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berfirman, hanya umat yang menjadi seperti anak kecil yang dapat masuk kerajaan surga. Apa maknanya, saudara-saudaraku? Kerajaan surga itulah tempatnya kemerdekaan yang sejati. Namun, apabila kita tetap dalam firman Tuhan Yesus, kita akan mengalami kehidupan di bumi seperti di surga. Kedamaian, keamanan, dan ketentraman kerajaan surga akan terwujud di dalam kehidupan kita. Asalkan kita menjadi seperti anak kecil di dalam menerima firman Tuhan Yesus. Kita menjadi seperti anak kecil di dalam percaya kepada firman Tuhan Yesus. Anak kecil dikatakan, saudara-saudaraku, orang yang mudah sekali untuk percaya. Bahkan dikatakan anak kecil itu paling gampang dibohongi, paling gampang dikibuli. Apalagi kalau yang berkata itu adalah orang tuanya. Maka anak itu akan percaya dan akan tetap percaya. Bahkan sampai dia dewasa, dia akan tetap mengingat perkataan orang tuanya. Demikianlah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai penebus dosa kita. Yesus itu adalah Tuhan, yaitu Allah yang perkasa. Yesus itu juga adalah Bapa kita, Bapa yang kekal. Yesus Kristus itu juga adalah Raja kita, Raja damai. Dan Yesus itu juga adalah Guru kita, penasihat yang ajaib. Maka ketika Tuhan Yesus mengajarkan firman-Nya dan janjinya kepada kita, kita harus menerimanya seperti seorang anak yang menerimanya atau mendengar perkataan Bapaknya. Percaya dan tetap percaya. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Maka kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tetap merdeka. Selalu ada damai. Tidak ada mara bahaya dan kecelakaan. Dan tidak ada kejahatan yang berani mendekat kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya, mari kita angkat sebuah pujian. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersama
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, sembah, kemuliaan hanya bagimu, Bapa kami di dalam surga. Bapa yang baik, sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Hanya Engkau yang baik ya Bapa, tiada yang lain. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dan padamu berlimpah kasih karunia. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dipuja dan disembah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah tengah minggu kami di malam hari ini. Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami boleh rasakan hadirat-Mu memimpin kami. Oleh karena itu, Bapa di dalam surga, biarlah hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Terpancarlah kiranya kemuliaan-Mu, ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang, menjamah para tetangga-tetangga kami, agar Tuhan, mereka, terutama yang belum Tuhan mengenal kebenaran-Mu, boleh datang kepadamu. Bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami umat-Mu Bapa, datang kepadamu dan beribadah kepadamu. Biarlah kiranya Bapa kasih-Mu tercurah kepada kami sekalian, umat-Mu sidang jemaat GBIS Jalan Baladewa. Biarlah kiranya turun kasih dan rahmat-Mu memulihkan keberadaan kami. Kau yang memulihkan Tuhan setiap ibadah kami, sekolah minggunya, remajanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doa, PPA-nya. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga setiap jam-jam ibadah yang diselenggarakan Tuhan di tiap-tiap hari ibadah. Hadirlah di tengah-tengah peribadatan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, urapi pelayan-pelayan-Mu, urapi para hamba-hamba-Mu dengan urapan baru, terutama hamba-hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Nyatakanlah rencana dan kehendak-Mu kepada Tuhan sidang jemaat-Mu ini, seperti yang Engkau nyatakan pada malam hari ini kepada kami sekalian. Engkau menghendaki agar kami tetap di dalam firman-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu cara yang Engkau ajarkan kepada kami, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa, yaitu kami harus menjadi seperti anak kecil yang selalu percaya kepada perkataan Bapanya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, sehingga di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, ya Bapa di surga, di zaman pencobaan ini, kami boleh menikmati kemerdekaan yang sejati, seperti yang Kau ajarkan itu, yaitu Bapa di dalam surga selalu ada kedamaian, selalu Tuhan ada keamanan, dijauhkan dari mara bahaya, dan dijauhkan dari kejahatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lawatlah setiap umat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya di dalam setiap aktivitas dan kegiatan umat-Mu, nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu setiap hari. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja,
mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwirausaha dan berdagang. Biarlah kiranya Tuhan kemenangan yang daripadamu, kedaulatanmu selalu dinyatakan kepada kami umat-Mu setiap hari. Terutama Engkau yang membela umat-Mu yang berkekurangan, para janda-janda miskin, para anak yatim dan yatim piatu, demikian juga mereka yang berkekurangan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan pemeliharaan kepada umat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang belum memiliki pekerjaan, walaupun kami sadar ini masa-masa yang sulit, namun bagi-Mu tiada yang mustahil untuk memberikan pekerjaan kepada umat-Mu yang memerlukannya. Demikian juga umat-Mu yang sudah cukup umurnya untuk mendapatkan jodoh. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus umat-Mu Engkau pertemukan dengan jodohnya. Demikian juga mereka yang sudah menjalin hubungan, Engkau pimpin mereka Bapa menuju pernikahan kudus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang siap untuk menerima perberkatan nikah. Kami berdoa untuk saudara kami Samuel serta pasangannya Yunita. Biarlah Engkau memberikan kelegaan ya Bapa di dalam surga. Biarlah Engkau memberikan sukacita dan berkat-Mu di dalam pemberkatan pernikahan kudus yang akan datang. Terima kasih Bapa. Lawatlah umat-Mu yang sakit dan lemah. Biarlah oleh bilur-bilur darah-Mu mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan Yesus Kristus, terutama kami berdoa buat saudara kami Michael, mamanya dan keluarganya, kiranya memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Demikian seluruh umat-Mu Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah, bangkitkanlah, supaya kami tetap setia di dalam beribadah, di dalam berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, khususnya kepada hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Biarlah di masa tuanya ia boleh berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, kedamaian, ketentraman, keamanan, bahkan urapan-Mu, sehingga di masa tuanya hamba-Mu boleh tetap memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tiba saatnya kami berdoa bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Tercurahlah kasih dan sayang-Mu melimpah kepada umat pilihan-Mu. Kaulah yang memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di sana. Tambah-tambahkanlah penginjil-penginjil yang Kau urapi, dan utuslah mereka untuk mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Demikian juga Engkau memberkati kota Yerusalem. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat, memenuhi kota Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Demikian bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu dari berbagai bencana-bencana dan tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Kau yang memberkati penginjilan di Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar jumlahnya sudah lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Bapa di surga, pimpinlah para petobat-petobat baru, pimpinlah para murtadin, biar berita Injil sepenuhnya boleh sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terangilah hati dan pikiran mereka agar mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri mereka hikmat, berikan mereka Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalankan pemerintahan di dalam kasih, yaitu pemerintahan yang berkerukunan, agar bangsa ini diberkati ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Lawatlah Tuhan pemerintahan kami, tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambah-tambahkanlah juga saksi-saksi iman-Mu Tuhan di dalam tubuh pemerintahan kami, seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami. Biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Serta tolonglah Tuhan hamba-Mu Dr. Terawan di dalam penelitian vaksin Nusantara. Biarlah kuat kuasa-Mu turut bekerja Tuhan Yesus Kristus, agar bangsa ini boleh memproduksi vaksin tersendiri. Biar Bapak Terawan Agus Putranto dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan di waktu istirahat kami, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, dan besok kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu untuk Tuhan menjalani hari yang baru, hari yang penuh kemenangan beserta dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami, mohon kiranya disempurnakan, sebab semua hanya kami peralaskan di dalam namamu yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku.